Pemirsa, panggung hiburan merupakan usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Panggung yang biasanya menjadi media untuk menyalurkan seni, baik itu tari, pertunjukan maupun musik, terpaksa dihentikan akibat pandemi COVID-19. Dan kini geliat usaha panggung hiburan mulai beralih via streaming. Seperti apa? Dan untuk membahasnya langsung, kita akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha panggung hiburan, ada Bayu Fajri. Selain itu, kita juga akan berbincang dari kacamata pengamat sekaligus pelaku usaha kreatif, Mas Yoris Sebastian. Selamat pagi, Mas Bayu. Selamat pagi, Mas Yoris. Selamat pagi. Oke, kita akan ke Mas Bayu terlebih dahulu. Mas Bayu kan memiliki usaha penyewaan, khususnya nih ada peralatan sound system untuk panggung. Yang berarti saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali acara-acara yang di-cancel. Ini bagaimana Mas Bayu menghadapi kondisi ini dari kacamata pengusaha? Iya, betul sekali. Jadi kebetulan saya memang bergerak kan di bidang penyedia sound system dan lighting ya. Jadi memang klien saya tuh kebanyakan dari I.O, W.O, dan semua penyelenggara acara. Nah memang per awal Maret itu semua event sudah dibatalkan, sudah tidak ada lagi. Jadi memang kurang lebih 3 bulan, 4 bulan kita tidak ada event sama sekali. Akhirnya saya sempat di 4 bulan itu mencoba unit usaha lain yang sangat tidak berhubungan dengan event, tapi sepertinya itu nggak bisa lama-lama diteruskan karena core usaha ini tuh di event. Akhirnya kemarin kita mencoba meriset satu bentuk event baru, yaitu mencoba mengubah event yang tadinya offline, yang tadinya harus mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, menjadi online gitu. Itu berapa lama Mas Bayu? Dari pertama kali tercetus ide, oke kita harus berubah nih, walaupun tetap mengedepankan core dari usaha itu tersebut, sampai akhirnya beralih ke streaming. Persiapannya apa aja? Jadi kesiapannya sebenarnya kita dari awal Juni kita sudah berpikir bahwa ini sudah terlalu lama kita tidak ada pemasukan sama sekali di bidang event ya. Kita harus ada alternatif untuk mensiasati tetap ada pemasukan di bidang event. Apalagi PSBB mulai dilonggarkan, tapi kita melihat juga kasus pertambahan positif COVID-19 masih juga cukup banyak. Jadi rasanya tidak mungkin kita memaksakan untuk tetap mengadakan event yang mengumpulkan orang banyak. Akhirnya kita mencoba juga berkaca dari event-event di luar negeri gitu ya. Juga di Indonesia sudah banyak juga yang memikirkan, cuma secara teknis mungkin belum terlalu banyak yang menggarap. Akhirnya sepanjang Juni kita mencoba melakukan R&D, Research and Development, untuk mencoba menyediakan bagaimana menyajikan event supaya bisa dinikmati secara online, dan penyelenggara event juga tetap bisa merasakan bahwa event yang dia buat tuh sama menariknya, sama menghasilkannya seperti ketika dia buat saat offline gitu. Dan pertengahan Juni lah kita baru mulai berani untuk mempublikasikan layanan jasa penyediaan teknis untuk event online ini gitu. Mulai pertengahan Juni, sekarang berarti sudah kurang lebih setengah bulan ya, hampir jalan masuk 1 bulan ya Mas Bayu. Nah sekarang kita coba tanya ke Mas Yoris. Mas Yoris, mendengar ceritanya Mas Bayu barusan, ini bagaimana kalau di kacamata Mas Yoris? Karena kan banyak sekali pasti terdampak dengan pandemi COVID-19 dan semuanya seperti Mas Yoris pernah katakan itu kan ada bagaimana agility suatu perusahaan dan suatu badan ini untuk tetap bisa bertahan. Ini seperti apa Mas Yoris melihatnya? Ya, sebenarnya udah pas tadi ya Mas Bayu bilang bahwa sekarang di bulan Juni ini udah mulai masuk lagi ke penyediaan alat-alat segala macam, karena memang secara fase yang tadinya kaget ya kan, terus mulai bikin apa saja, terus sudah mulai ada inisiasi-inisiasi. Kalau saya mungkin inisiasinya di bidang webinar gitu ya, bagaimana kita tetap bisa produktif. Terus di konser-konser online juga ada beberapa yang sudah jalan. Nah, di Juni ini menuju Juli menurut saya sudah mulai masuk, di mana akhirnya kita perlu visual. Kita perlu, kalau tadinya kan sah-sah aja lah konser di rumah aja gitu ya. Nah kalau sekarang mau itu di rumah, mau itu ada beberapa tempat-tempat yang sudah mulai dibuka, itu sudah bisa tanpa ada pengerahan massa, tapi bagaimana secara visual, namanya juga ini bisnis entertainment, itu bisa memuaskan mata juga. Jadi menurut saya timingnya tepat gitu ya, sudah mulai diperlukan sehingga orang nih, terutama kalau kita ngomong bisnis entertainment berbayar gitu ya. Kalau yang kemarin benar-benar hanya dari rumah, tapi itu juga sangat menghibur dan penuh dengan sensasi gitu ya, misalnya Indra Lesmana sama Dewa Bujana.
Nah, momentum juga penting gitu. Mereka memanfaatkan Hari Jazz International gitu kan. Nah, itu orang kaget, wah gimana ya 2 tempat lokasi tapi bisa disatukan. Nah, kalau makin ke sini experience seperti itu yang akan makin harus terus digali sih. Oke, ini harus terus digali Mas Yoris, tapi apakah ini hanya karena kondisi semata kah atau seperti apa sebenarnya potensi untuk segala hal streaming dan online seperti webinar dan juga konser online itu seperti apa potensinya Mas Yoris? Ya, nantinya sih kita bisa apa ya, mungkin kalaupun tersisa ya setelah pandemi, tapi ini kan pandemi masih panjang gitu ya, masih menunggu vaksin ditemukan, dites di manusia dan diproduksi massal. Tapi katakanlah nanti pandemi berakhir, sebenarnya akan ada beberapa hal tersisa di mana kita bisa membuat sebuah kolaborasi tanpa harus mendatangkan si artis tersebut gitu. Itu dengan keadaan terpaksa seperti ini kita jadi dipaksa untuk agile, dipaksa untuk ngulik gitu ya berbagai hal-hal yang menarik gitu loh. Kayak misalnya kalau saya di Inspigo itu kita bikin karaoke gitu ya, sing your stress away gitu loh, karaoke tapi di Instagram Live. Bayangin pernah nggak kepikiran di Instagram Live ada teksnya gitu kan, biasanya Instagram Live ya nggak ada teksnya. Nah, itu bisa diulik sedemikian rupa sehingga penonton di rumah itu bisa terhibur. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang menurut saya bisa jadi setelah pandemi tetap ada, tapi ya yang paling penting saat ini bagaimana kita menunggu sampai pandemi berakhir. Yang tadi Mas Bayu bilang, bisnisnya harus jalan terus, dapur harus ngepul. Harus melatih kreativitas kita untuk tetap menjalankan bisnis tersebut ya Mas Yoris. Nah, Mas Bayu, dengan kondisi seperti ini dan juga sudah beralih ke streaming dan online, ini sebenarnya teknisnya seperti apa sih kalau dari Mas Bayu sendiri dan teman-teman? Sebenarnya sih yang perlu berubah adalah hanya ke outputnya aja sih Mbak. Jadi kurang lebih sebenarnya semua yang dibutuhkan sama. Hanya saja kalau output biasanya kita menggunakan speaker-speaker besar untuk memperdengarkan suara ke penonton yang live hadir saat itu. Sekarang speaker-speaker besar itu berubah menjadi sebuah saluran broadcast untuk bisa didistribusikan ke user-user di rumah. Itu aja sebenarnya yang berbeda. Terus bentuk kerjasama kita juga yang tadinya sebelumnya bekerja sama dengan hal-hal yang berbau teknis yang besar dan berat, sekarang juga kita berubah ke kerjasama dengan provider internet untuk bisa menyediakan streaming yang lebih stabil gitu. Hanya di situnya aja sih, tapi selebihnya dari offline ke dalamnya itu kurang lebih sama gitu, hampir nggak ada perbedaan gitu. Oke, mungkin untuk memberikan bayangan nih Mas Bayu kepada para penonton pemirsa ini, sebenarnya apa saja sih acara-acara yang disediakan oleh teman-teman secara online, secara streaming? Apakah hanya terbatas pada musik saja kah? Atau bisa juga mungkin teater? Seperti apa? Nggak juga, jadi memang kita mencoba semua event yang tadinya biasa dijalankan secara offline, itu kita coba tawarkan, kita alihkan menjadi online. Jadi bahkan termasuk wedding. Jadi sekarang kan orang tetap ya ada yang menikah, ada yang akad nikah, tapi dia tidak bisa mengumpulkan terlalu banyak orang gitu kan, mengumpulkan terlalu banyak terlalu banyak masa untuk hadir ke pernikahannya. Akhirnya kita mencoba menyediakan layanan streaming pernikahannya supaya kerabat-kerabat terdekat tetap bisa hadir secara virtual gitu. Selain itu juga konser tentu ya, karena market musik yang paling utama kan ya musisi dan konser. Konser juga coba kita sajikan secara online tentunya dengan kualitas video dan audio yang mumpuni sehingga layak untuk dijadikan konser online berbayar gitu. Bahkan seminar atau meeting atau bahkan ibadah pun sekarang bisa disajikan dengan online gitu. Baru mulai berarti pertengahan Juni ya, sekarang kita sudah hampir memasuki pertengahan Juli, awal-awal Juli. Ini sejauh ini bagaimana nih respon dan juga mungkin potensi market dari Mas Bayu sendiri? Ya, memang saya belum menyebarluaskan secara umum layanan jasa ini karena sebenarnya dari awal Juni sudah berjalan. Kita sudah riset dan sudah segala macamnya dipersiapkan di awal Juni. Tapi memang kita baru pertengahan Juni kita coba tawarkan ke semua teman-teman IO dan WO. Karena kita yakin di industri ini kan chain-nya bukan hanya kita sebagai vendor ya Mbak ya. Tapi di atas kita tuh ada klien kita WO, IO yang sebenarnya juga pasti kesulitan di masa pandemi ini karena mereka juga
juga pasti kehilangan pemasukan karena event hampir tidak ada yang berjalan. Kita mencoba menawarkan konsep ini untuk mereka menawarkan lagi ke customer mereka, ke klien mereka bahwa bisa loh konsep event tetap berjalan tapi dengan cara online. Nah, kita mengedukasi mereka supaya mereka bisa mengedukasi customer mereka gitu. Sejauh ini sih semua positif. Jadi banyak teman-teman WO yang jadi rekanan kami juga sebelumnya mencoba menawarkan kepada klien-klien mereka konsep yang lebih sederhana, lebih sedikit tapi disiarkan secara online streaming. Itu juga ternyata banyak yang tertarik gitu. Berarti banyak yang tertarik dan itu ya lewat edukasi Mas Bayu. Nah Mas Yoris, untuk kedepannya untuk teman-teman selain seperti contohnya Mas Bayu tetapi juga di luar sana banyak yang penyedia event juga, apa sih Mas Yoris yang harus diperhatikan dan apa nih tantangan yang harus diingat, diperhitungkan oleh teman-teman ke depannya? Ya, harus terus digali kreativitasnya, banyak-banyak referensi. Tadi biasa Mas Bayu juga bilang kan, lihat di luar negeri, lihat di dalam negeri pun. Kita ingat di awal-awal banyak sekali webinar, konser virtual di mana orang donasi dengan barcode. Nah, sekarang konsep barcode itu dipakai juga di wedding virtual. Jadi bayangin wedding, live streamingnya ternyata bisa yang datang ribuan gitu kan, dan angpaunya istilahnya amplopnya itu bisa lewat QR code gitu. Jadi bagaimana kita terus menggali kreativitas, jangan menyerah dengan keadaan ini. Kita pasti bisa kalau kita terus mencoba hal-hal yang baru, tapi harus diingat selalu yang harus bermanfaat untuk semua pihak. Jadi bukan untuk satu pihak saja. Ingat untuk terus bermanfaat untuk semua pihak. Terima kasih Mas Yoris, terima kasih Mas Bayu sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jaga terus kesehatan dan terus semangat.